Dok, kalau kelebihan gimana dok? Aman? Ya. Paling karena saking sregebnya, saking rajinnya si enzim bekerja, makanannya dihancurin sampai halus kayak bubur. Sehingga anakmu tidak mampu menahan, akhirnya yang terjadi apa? Dok, toilet trainingnya jadi gagal, kok nempel di celana dok, anaknya jadi BAB di celana. Nggak apa-apa, berarti selanjutnya dosisnya kamu kurangi. Nah, 2 minggu pertama ini yang paling sulit untuk nyari dosis. Kenapa? Karena kamu nggak tahu anakmu makan apa, berapa banyak, dan untuk kebutuhan itu butuh berapa banyak enzim. Sampai nanti kamu ketemu polanya, oh kalau makan soto 1 mangkok, ini 2. Tapi kalau makan nasi pecel itu 4. Kalau makan ini, nah itu loh. Nanti kamu ketahui. Nah ini rahasianya. Ya. Termasuk, aku selalu ngomong ke orang tua, biasanya ibu ya, tolong ibu masukin 1 botol enzim terpisah, bukan sama dengan yang di rumah, di dalam tas perginya ibu. Karena suatu kali ibu pergi jalan sama anak mau mau dibocorkan dietnya, misalnya jalan-jalan ke mall, sekarang ini nggak ada ya jalan-jalan ke mall dulu ya, jalan-jalan ke mall ya. Mau jalan-jalan ke mall terus dikasih, ayo kalau mau makan es krim McD, boleh, tapi makan suplemen untuk pintar dulu ya. Aku nggak pernah ngomong obat ya, setelah ngomongnya suplemen untuk pintar. Ya, minum ini dulu ya, minum ini dulu ya. Nah, diminum anaknya nggak error. Ya. Jadi begitu ya cara pakainya enzim ya, sudah tahu ya. Nah, yang ketiga, ini hubungannya sama ini. Isinya enzim ini spesifik. Saya bahas satu-satu dalam bahasa Inggris. Ya, saya lulus ini untuk mencerna sayur, lipase itu untuk mencerna lemak, ya. Ini untuk mencerna gula. Semua ada penjelasannya. Dan yang tidak bisa dicerna sama enzim apa? Ini Bapak Ibu. Jadi jangan pernah ngasih anakmu coklat, karena coklat itu pewarna buatan, gula buatan. Coklat Indonesia. Coklat itu aslinya warnanya putih, bukan brown. Ya. Anakmu jangan dikasih perasa buatan. Kalau obat cacing dok, aku juga bisa ngomong kalau obat cacing udah belinya kayak gitu, ada perasanya, ada pemanisnya, so what? Anakmu bisa kadang-kadang tambah error, makanya kalau banyak laporan di orang tua, setelah anaknya dikasih obat cacing, anaknya tambah error. Ya karena ini, ya karena nggak bisa dicerna. Ya. Gula buatan nggak bisa, pewarna buatan nggak bisa. Jadi jangan pernah anakmu dikasih bangsanya Haribo, Yupi, Relaksa, yang isinya murni food aditif. Tapi kalau food aditif kayak micin yang ada di ayam di mana, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Karena sisanya masih bisa dicerna. Dan kalau sampai anakmu kecolongan barang-barang kayak gini nih, terapinya cuma 1. Bikom. Enggak bisa enggak, cuma bikom. Kalau enggak anakmu bisa gak tidur 3 hari. Ya. Bisa muter kayak, muter terus ya di satu tempat. Aku udah pernah dapat si Ibram gara-gara relaksa, enggak tidur 3 hari. Oke, sudah mau saya akhiri ceritanya. Ya, jadi kerjanya Bikom udah tahu ya tadi ya, sudah ya. Oke, kenapa dok? Sekarang kalau untuk nambal usus itu enggak bisa pakai sembarang probiotik. Kalau tadi udah tahu nggak kenapa harus pakai Nutracare? Ya karena herbal. Ya jadi dosisnya tinggi aman ya. Terus bentuknya dia tuh kapsul ya, sehingga bisa dibuka jadi nggak perlu dihancurin ya, lembutnya. Nah ini juga miripnya Synbio. Sebetulnya banyak ya pilihannya yang sama dengan Synbio itu banyak ya. Banyak, tapi mereknya aku gak sebutin lah ya. Tapi harganya dia lebih mahal. Ya, yang lebih murah, yang paling murah itu Synbio. Ya. Sumbernya sama kok, dari luar negeri semua ini dari Belanda. Dan saya selidiki yang orang lain itu juga dari Belanda. Ya. Yang membedakan apa? Murah kalau Synbio itu. Tapi kenapa dok nggak boleh pakai yang lain dok? Misalnya aku mau pakai Yakult atau pakai punya orang lain. Ini ada bedanya Bapak Ibu. Jadi yang kita butuhkan adalah probiotik yang bisa hidup sampai di usus halus. Nah kalau mati sampai usus halus ya gak ada gunanya Bapak Ibu. Sudah percuma. Ya, jadi harus hidup. Karena nanti semua kuman, semua macam-macam yang lewat mulut itu akan disterilkan sama asam lambung, dibunuh sama asam lambung. Nah, kuman kita ini harus bisa lolos, bisa sampai hidup sampai di usus. Karena nanti kalau dia hidup di sini, dia akan nempel di dinding usus, akan membentuk jembatan yang tadi untuk nambal. Selain itu, dia akan memproduksi mukus yang namanya musin ini.
Nah ini bisa nutup lubang yang belum ketutup sama jembatan. Jadi ini kayak teknologinya bantu bles. Makanya dengan dipakai 3,5 bulan sama si Safik, hasilnya udah kelihatan. Walaupun butuh waktu untuk nambal kayak gini, setahun sampai 2 tahun. Ya, itulah juga alasan kenapa tahun depannya lagi dites Asira. Kita pengen tahu apakah sudah selesai atau belum prosesnya. Ya. Kalau sudah selesai ya stop, ya nggak dikasih lagi. Ya, itu tujuannya ya. Jadi udah ngerti ya. Oh tes Asira setahun sekali gunanya ini. Kalau yang ini gunanya ini. Ya. Nah kita pakai Synbio karena dia itu isinya yang membedakan sama beberapa kompetitornya yang lain adalah dia selain kuman probiotik, dia juga mengandung prebiotik. Prebiotik itu makanan kuman. Jadi kita nyebutnya sebagai synbiotik, ya, makanya namanya Synbio. Ya. Nah tujuannya dikasih prebiotik itu kita ingin menanam kuman. Jadi kita nggak ingin menggunakan suplemen ini seumur hidup. Persis kayak tadi si enzim, kita juga nggak kepingin seumur hidup, oleh sebab itu kita kasih biostrat. Ya, kita kasih biostrat. Ya. Nah, prebiotik ini untuk ngasih makan kuman biar dia tumbuh. Nah, bedanya sama produk lain, misalnya ini nggak perlu disimpan di kulkas, Bapak Ibu, karena sudah sakti. Dia sudah punya pelindung yang namanya ProbioX. Jadi Bapak Ibu kalau sampai punya ya yang suplemen yang isinya probiotik yang harus disimpan di kulkas itu yang jelek Bapak Ibu, yang gampang mati. Ya. Jangan dipakai karena nanti kena asam lambung pasti mati. Ya. Makanya pemberian dosisnya kadang sampai gede ya, sampai 35 miliar, sampai 50 miliar. Kalau Synbio ini cuma 5 miliar Bapak Ibu. Ya 5 miliar. Nah, dia punya ProbioX yang melindungi probiotik dari kerusakan atau kematian dari suhu, ya, dari asam lambung. Ya. Kemudian kita juga mau menanam, ya, kalau probiotik kan menanam, ya, biar dia nggak butuh, ya, nggak dibutuhkan lagi. Itu kira-kira. Mungkin cuman sampai sini dulu slide saya, ya, karena saya batasi sampai 50 karena sudah lewat jamnya. Besok saya akan berita koneksinya seperti apa. Jadi yang PR buat Bapak Ibu hari ini yang harus diingat ya. Oke dokter, jadi penyebab brain inflamasi itu sebenarnya ada 5 Bapak Ibu ya. Nomor 1 itu alergi yang hari ini selesai kita bahas. Mungkin kalau saya punya kesempatan lagi saya ulang sedikit ya. Nanti saya ulang sedikit. Kemudian yang kedua itu patogen ya, karena sakit ya, atau dari infeksi dari kuman, dari bakteri, virus, parasit ya. Neurotransmitter, hormonal, sama satu lagi heavy metal. Itu mungkin yang akan saya bahas di berikutnya, karena slide saya masih 110. Ya. Waktunya sudah lewat, ya, jadi saya akan mengakhiri. Akan saya bahas lain, yang perlu Bapak Ibu ingat, oke dok, jadi berarti yang harus saya lakukan apa ya dokter ya? Kalau bisa tes Asira Bapak Ibu. Ya, kalimatnya kalau bisa, karena saya tahu berarti ada Bapak Ibu yang nggak bisa. Jadi saya ngomongnya kalau bisa tes Asira. Setelah itu, lakukan obat cacing. Ya, obat cacing, walaupun dengan resiko, anaknya mungkin error. Tolong Bapak Ibu tidak menyalahkan saya. Karena saya nggak punya pilihan. Obat cacing yang ada yang seperti itu. Nah, supaya tidak menyalahkan saya, tolong tonton videonya dulu. Jadi segala tindakan yang Bapak Ibu lakukan itu bukan atas anjuran saya yang menjerumuskan Bapak Ibu, tapi secara umum yang saya pakai untuk terapi di anak-anak saya. Jadi Bapak Ibu pun kalau mau melakukan terapi itu, Bapak Ibu sudah tahu resikonya. Oke, ya, jangan nanti menyalahkan saya. Jadi obat cacing itu murah Bapak Ibu, ya, paling murah. Setelah itu, kalau Bapak Ibu masih punya uang demi anaknya progres, lakukan suplementasi Bapak Ibu. Suplementasi standar, ya. Semua suplemen itu ada gunanya. Untuk proses ini tadi semua dipakai Bapak Ibu. 5 suplemen itu dipakai, iya. Tapi kalau sesuai urutan, yang nggak boleh diganti itu Synbio sama Nutracare. Itu nggak boleh diganti, karena itu wajib. Coba lihat, anaknya Bapak Ibu tuh makan berapa kali sehari. Ya, sehingga dia butuh bantuan enzim untuk mencerna. Ya, gara-gara leaky gut-nya tadi. Ya. Ingat, setiap makan dan minum apa aja harus dikasih enzim. Dosis enzim harus sesuai dengan porsi makanan. Kalau dosisnya pas, perilakunya 180 derajat berubah. Oke, aman. Enzim nggak mempan untuk pemanis buatan, perasa buatan, pewarna buatan. Semua yang buatan enzim nggak bisa. Itu harus diingat ya, dari enzim. Kemudian kalau pakai Synbio, ya, Synbio tujuannya untuk nambal. Ya.
Sementara ini, Bapak Ibu boleh pakai itu pagi hari saat anak bangun tidur, sebelum melakukan aktivitas apa-apa, dimulai dengan 1 atau 2 kapsul. Kemudian dikonsultasikan setiap minggu kepada saya, supaya saya bisa lihat dosisnya sudah sesuai atau belum. Kalau punya rezeki, kasih yang urutan kedua dari suplementasi. Yang pertama tadi adalah Synbio sama NutraCare Enzim Plus. Yang kedua adalah Biostrat. Biostrat itu cukup lengkap Bapak Ibu, sudah ada juga antioksidannya, ya. Tapi tidak sekuat kalau ditambah dengan AXA. Tapi sudah lumayan, sudah oke. Ya. Jadi paling enggak kita akan memproduksi enzim. Ya, enzimnya akan kita produksi sendiri di tubuhnya anak kita, sehingga enggak berkelanjutan atau enggak tergantung terhadap enzim. Kemudian yang keempat, kalau punya rezeki lagi yang dipakai itu apa? AXA Bapak Ibu. Ya, AXA yang dipakai. Karena sinar matahari itu kadang-kadang orang masih berpikir bisa didapatkan dengan anaknya dijemur, walaupun kenyataannya juga enggak. Ya. Jadi kita pakai produk antiinflamasi. Antiinflamasi adalah antioksidan, yang paling kuat adalah AXA. Ya. Selain AXA kan dapat isinya juga banyak macam-macam. Dan yang berikutnya yang paling akhir adalah vitamin D, ya vitamin D3. Itu produk antiinflamasi. Ya, jadi itu urut-urutannya. Kalau masih punya rezeki lagi, lakukan terapi BICOM. Itu urutan terapinya kita. Ya, saya akan lihat dulu pertanyaan yang belum saya baca. Kemudian, saya sudah selesai sih. Saya akan lihat lagi ya. Ini kayaknya ada masalah alergi ya, menarik ya. Nah, ini tadi sampai lektin ya, sudah dijawab ya lektinnya. Ini minum suplemen bisa dicampur madu, bisa ya dari Bu Eni ya. Kemudian Akila juga dapat 7 sachet. Selamat ya, Bun Akila ya. Suplemen boleh dicampur sekaligus? Boleh, dijadiin satu boleh. Ya, Bu Rita Asnani ya, suplemen boleh dicampur jadi satu. Sensen juga dapat hadiah Dorpes Aksa, selamat ya. Bu Ria, selamat juga ya, udah dapat Synbio ya. Bu Sriman, Dok, kalau anaknya sebelumnya anteng, no komplain, terus setelah terapi jadi susah, ikut atau sudah pintar menolak, udah. Ya itu progres dong. Kalau anak sekarang sudah punya ide, sudah kreatif, sebelumnya nggak ngapa-ngapain kayak cuma robot, sekarang jadi punya inisiatif, ya berarti sudah progres dong. Kan orang yang normal begitu. Ya. Ini Bu Sri Madia tadi ya. Dok, minum AXA yang paling tepat pagi ya. Kenapa dok? Ya itu tadi, kalau ibu lupa masih bisa ngasih sore. Kalau sore lupa ibu sudah kehilangan 1 hari. Ya. Saya sukanya pagi. Ya. Terus hati-hati. AXA itu juga punya yang namanya direpose, yaitu gula untuk sel. Ada orang-orang tertentu, kalau kita minum AXA malah jadi seger, ya malah nggak bisa tidur malamnya. Hati-hati. Makanya saya suka ngasihnya pagi. Jadi selain kalau alasan lupa, juga kalau dikasihnya malam, takutnya anaknya jadi nggak bisa tidur. Alis akhirnya bisa masuk, ya syukur. Dok, anak saya alergi nasi, kedelai, telur, ikan, dan lain. Tapi cuma waktu mau makan itu snacknya roti atau biskuit. Kalau ingin yang lain apa? Ya nggak apa-apa, kasih aja selama dikasih enzim. Dan ingat, jumlah enzimnya harus sesuai, ya sesuai dengan porsinya. Dan kadang-kadang porsi itu nggak jadi patokan, karena masing-masing anak beda. Ya. Pokok anak nggak boleh sampai error. 180 derajat harus berubah. Yang nggak ada diet kok ya. Kasih aja makan, tapi kasih enzim. Ya. Ya dok, Vale pernah histeris nangis kayak ketakutan kalau ya itu tadi ya, karena dia orang alergi ya, epinefrinnya naik ya. Bunda Amal. Terus skala 4 pertanyaan bicara, terus skala 4 pertanyaan bicara dengan apa benar jawabnya singkat bermasalah dan belum lancar. Kalau yang masalah atek, Ibu nonton YouTube ya, saya gak terlalu menguasai atek. Gak usah dikasih omega 3 karena AXA mengandung omega 3 ya sudah lengkap, gak usah dikasih macam-macam lagi. Jadi kandungannya AXA itu omega 3 sama omega 6 yang memang nutrisinya untuk otak 1:1. Yang nggak usah ditambahin lagi Ibu siapa nih? Bu Amar ya, Bunda Amar nggak usah ditambahin. Hemat Bu. Oke, lantai warna hitam takut ya. Tepung ini Bu Ales ya. Pokok kasih enzim, ya pokok setiap makan kasih enzim. Ya. Kasih enzim jumlahnya sesuai pasti anaknya nggak error. Itu Bu Aleis ya. Faisal sekarang Bu Ria. Mata sering dimiringkan atau mata dikecilkan, hati-hati gangguan visus, gangguan penglihatan, cek ke dokter mata. Ya.
gangguan penglihatan, apalagi kalau kedua orang tuanya berkacamata dan silinder, hati-hati, ya, itu cacat bola mata.